Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kelompok kami, yaitu klasifikasi wajah menggunakan algoritma Naive Bayes. Perkenalkan, nama saya Sawarna Susan Claudia dengan NIM A11 2020 12517. Lalu ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Salma Marsyafinda dengan NIM A11 2020 12528. Kemudian ada teman saya. Saya Lutfi Risma Rakatina dengan NIM A11 2020 12904. Baik, di sini ada beberapa file. Yang pertama ada trend classification, lalu ada test classification, lalu ada IP server, lalu selanjutnya yang terakhir ada MindDart. Di sini saya akan menjelaskan mengenai trend classification. Dikarenakan proses running ini cukup lama, maka di run terlebih dahulu. Sembari mengeran, saya ingin menjelaskan codingannya. Yang pertama, di sini ada beberapa modul yang digunakan untuk mengimport code tersebut, code berikut. Yang pertama ada modul OS yang digunakan untuk operasi sistem, lalu ada modul CV2 yang digunakan untuk pemrosesan gambar, lalu ada NumPy yang digunakan untuk operasi numerik, lalu ada MLPC classifier dan Gaussian. Di sini kelompok kami menggunakan model klasifikasi Gaussian Naive Bayes. Lalu ada trend test split yang digunakan untuk membagi data menjadi data training dan data testing. Lalu ada classification report yang digunakan untuk melakukan metrik evaluasi klasifikasi. Lalu ada pickle yang digunakan untuk menyimpan objek Python. Dan yang terakhir ada warnings yang digunakan untuk mengabaikan peringatan. Selanjutnya ada kelas image classifier. Pada image classifier ini ada kelas init yang digunakan untuk menerima beberapa parameter antara lain dataset underscore dir yang merupakan lokasi direktori dataset gambar. Lalu ada model underscore dir yang merupakan lokasi direktori untuk menyimpan model yang dilatih. Lalu ada fitur underscore dir yang merupakan lokasi direktori untuk menyimpan fitur yang diekstraksi. Dan yang ada fitur type yang merupakan jenis fitur yang akan diekstraksi. Lalu selanjutnya ada dev extract histogram dan ekstrak GLCM. Dikarenakan kami menggunakan histogram, maka saya akan menjelaskan ekstrak histogram saja. Untuk ekstrak histogram digunakan untuk menghitung histogram gambar menggunakan cv2.calc_hist, kemudian menghasilkan histogram yang sudah dinormalisasi dan diflatten menjadi bentuk array satu dimensi. Lalu selanjutnya ada metode load data yang digunakan untuk memuat data gambar dan direktori dataset. Metode ini mengiterasi melalui setiap folder dalam dataset underscore dir, membaca setiap file gambar dalam folder, dan mengekstraksi fitur-fitur yang sesuai dengan jenis fitur yang telah ditentukan sebelumnya. Pada akhirnya array data dan labels diubah menjadi array NumPy. Lalu selanjutnya ada metode trend MLP dan trend Naive Bayes. Saya akan menjelaskan trend Naive Bayes-nya saja yang digunakan untuk metode yang digunakan untuk yang digunakan untuk melakukan hal yang sama dengan menggunakan objek Gaussian Naive Bayes. Lalu selanjutnya ada metode trend classifier yang digunakan untuk melatih model klasifikasi berdasarkan tipe classifier yang diberikan. Metode ini membagi data menjadi data training dan data testing menggunakan trend underscore test underscore split. Kemudian melatih model dengan menggunakan metode fit. Setelah melatih model, metode ini mencetak laporan klasifikasi yang berisi metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score menggunakan classification underscore report dari Escalon metric.
Lalu yang selanjutnya ada metode save underscore classifier yang digunakan untuk menyimpan model klasifikasi yang telah dilatih dan fitur-fitur yang diekstraksi ke dalam file. Metode ini menggunakan save untuk menyimpan array data dan label dalam format NumPy ke file data.npy dari labels.npy di direktori fitur underscore dir. Selanjutnya, model klasifikasi disimpan menggunakan pickle dumke dalam file dengan nama classifier underscore type underscore model.pkl di direktor model underscore dir. Lalu pada line ke-93, kode ini tuh merupakan bagian utama yang akan dijalankan pada dataset yang kita ambil. Yang digunakan itu dataset wajah dengan fitur histogram, dan algoritma yang digunakan merupakan algoritma naive Bayes. Kemudian objek image classifier dibuat dengan parameter-parameter seperti data underscore dir, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan load data, model klasifikasi dilatih menggunakan trend classifier, dan untuk model yang dilatih disimpan menggunakan save classifier. Selanjutnya akan kita lihat proses runningnya, hasil runningnya. Berikut hasil running dari file trend classifier. Dapat dilihat ada dataset berupa wajah yang bernama Fredian, Lutfia, Salwa, Selma, dan Rifki. Untuk Fredian sendiri memiliki nilai support 13, Lutfia 26, dan Salwa 12, lalu Selma 24, dan Rifki 14. Untuk akurasi jumlah akurasi dari setiap dataset tersebut memiliki nilai 89. Ini cukup tinggi nilai akurasinya untuk mengklasifikasi wajah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Di sini saya akan menjelaskan file task classification, yang dimana di sini memiliki beberapa library, ada OS, CV2, NumPy, dan Pickle. Yang dimana OS2 itu digunakan untuk mengelola file dan direktori, menggabungkan jalur, dan lainnya. Lalu ada CV2. CV2 ini itu untuk memanipulasi gambar dan video. Lalu ada NumPy. NumPy itu digunakan untuk melakukan operasi pada array numerik seperti menghitung histogram, mengubah bentuk array, dan lainnya. Lalu ada import Pickle. Pickle sendiri itu untuk memuat dan menyimpan model klasifikasi dalam file dengan format .pkl. Di bawahnya itu ada import SJS. Import SJS itu digunakan untuk menambahkan jalur direktori ke SJS path agar modul lokal itu dapat diimpor. Lalu ada form fitur extractor GLCM, yang dimana itu mengimport kelas GLCM dari modul fitur extractor GLCM untuk ekstraksi fitur GLCM. Yang masih atas itu membuat kelas image classifier tester, yang dimana dari modul itu digunakan untuk pengujian klasifikasi gambar. Lalu di bawahnya tuh ada extract histogram. Extract histogram digunakan untuk menghitung histogram gambar dengan menggunakan fungsi CV2 copyhis. Di bawahnya lagi ada extract GLCM. Extract GLCM itu digunakan untuk menghitung fitur GLCM dari gambar menggunakan GLCM fitur extractor. Di bawahnya ada load data. Load data itu digunakan untuk memuat data fitur dan label dari filenya. Di bawahnya lagi ada load classifier. Nah, load classifier digunakan untuk memuat model klasifikasi dari file menggunakan modul Pickle. Di bawahnya lagi ada read image, itu untuk membaca image yang nanti akan diimport. Lalu ada proses image untuk proses image-nya. Nah, di bawahnya itu
ada tes classifier. Lalu di bawahnya lagi ada if name yang dimana dalamnya ada fitur type bisa menggunakan histogram GLCM atau histogram underscore GLCM. Nah, di sini kita menggunakan fitur type-nya histogram. Lalu ada classifier type, bisa menggunakan MLP atau naive Bayes, tapi di sini kita menggunakan classifier type naive Bayes. Selanjutnya ada test image patch yang dimana ini menggunakan dataset yaitu wajah. Nah, dataset wajah yang dipilih itu dengan folder Lutfia. Lalu di bawahnya, nah itu ada tester load data dan tester load classifier. Nah, di bawahnya lagi ada prediction. Prediction di sini itu untuk mencetak hasil prediksi yang telah diperoleh. Lalu setelah dijalankan, ketika dijalankan akan muncul prediksinya dari Lutfia, karena tadi tes klasifikasinya kita mengambil dataset dari folder Lutfia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selma Marsha. Baik, saya akan menjelaskan API server dan Minder. Bentar. Saya turunkan dulu. Saya akan menjelaskan API server dan Minder. Nah, pada API server ini kita mengimport Flash, JSON file, dan request dari modul Flash, di mana Flash digunakan untuk membuat aplikasi web atau aplikasi. Kemudian JSON file ini digunakan untuk mengubah objek pattern menjadi respon JSON, sedangkan request digunakan untuk mengakses data yang dapat dikirim oleh klien. Kemudian di sini ada import secure file name, di mana kita ambil dari modul whereas.untils, di mana secure file name ini digunakan untuk memastikan nama file yang kita unggah itu benar-benar aman. Kemudian ada import OS. Import OS ini digunakan untuk menyediakan berbagai fungsi yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Kemudian kita mengimport CV2. CV2 ini digunakan untuk membaca dan memanipulasi sebuah gambar. Kemudian kita juga mengimport SYS atau SYS, di mana SYS ini digunakan dapat memberikan akses ke beberapa variabel dan fungsi yang digunakan untuk memanipulasi runtime pada Python, gitu. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Flash, di mana Flash nanti akan di running dan akan muncul aplikasi Flash pada handphone, begitu. Nah, API server ini memiliki kegunaan atau memiliki fungsi untuk menghubungkan antara laptop dengan HP. Jadi kita menggunakan IP address, begitu. Kemudian di sini jika semisal kita mengupload sebuah gambar pada dev upload file ini, kita mengupload sebuah gambar dari galeri, kemudian kita mengupload gambar ini dalam format JPG atau file extension-nya JPG atau JPEG dan PNG, tapi kita saat ini menggunakan JPG. Nah, kemudian maka proses Citra akan menggunakan OpenCV untuk mengambil gambarnya dengan menggunakan OpenCV 2. Kemudian kita akan menambahkan pemrosesan Citra di sini. Di sini ada setelah kita mengupload sebuah gambar, maka gambar akan diproses. Kemudian simpan Citra yang telah diproses. Kemudian setelah gambar diproses, maka akan disimpan oleh Citra. Kemudian setelah itu akan menghasilkan suatu akurasi, di mana dari dataset yang telah kita buat atau yang telah kita
masukkan di sini, maka terdapat akurasi siapa yang foto siapa yang diupload begitu. Di sini terdapat proses image-nya, kita menggunakan model dir sebagai berikut, kemudian ada fitur dir sebagai berikut, linknya. Nah, di sini kita menggunakan fitur tab histogram. Setelah itu kita menggunakan algoritma naive Bayes. Kemudian di sini ada create image classifier. Di sini kita menggunakan tester, kemudian load data, kemudian akan meng-load classifier. Di sini ada prediction di mana kita saat mengupload maka akan terdapat prediction seperti yang diambil pada test classification tadi. Kemudian di sini ada if jika name-nya main, maka di sini akan terhubung antara API server ini akan terhubung dengan HP. Nah, di sini kita menggunakan IP address pada WiFi yang telah kita sambungkan. Jadi IP address pada API server, pada Mindert, dan pada handphone itu harus sama supaya dapat memunculkan aplikasi pada handphone begitu. Sini portnya 5000. Kita langsung aja coba running. Nah, lihat dulu. Nah, di sini di back off, maka ini running on HTTP IP address yang telah kita sambungkan, yaitu 192.168.1.3 dengan port 5000. Kemudian saya akan menjelaskan dengan Mindert di sini. Sebentar, saya turunkan terlebih dahulu. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan bagian Mindert. Di Mindert ini kita mengimport Dart.io. Dart.io ini digunakan untuk memberikan akses ke berbagai fungsi yang berkaitan dengan input dan output, seperti untuk membaca ataupun menulis sebuah file. Terus di sini kita mengimport Flutter material.dart. Di sini Flutter material .dart ini berisi tentang kelas-kelas yang digunakan dalam pengembangan antarmuka atau UI. UI pada Flutter yang nanti kita akan munculkan pada HP. Kemudian kita akan mengimport package image speaker atau image speaker.dart. Di situ digunakan untuk menyediakan fungsi atau memilih gambar. Jadi nanti saat kita merunning pada aplikasi, kita akan memilih gambar dari galeri begitu. Kemudian kita mengimport paket HTTP. Nah, di sini digunakan untuk melakukan permintaan HTTP seperti mengirim permintaan GET dan POST. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Flutter. Berikut merupakan judulnya. Berikut merupakan lebih ke desain daripada UI atau antarmukanya pada Flutter yang nanti akan saya munculkan atau saya share screen. Kemudian di sini ada fitur upload image. Fitur upload image ini merupakan metode metode asinkron ya, yang digunakan untuk mengunggah gambar yang telah kita pilih dari server. Kemudian jika gambar yang dipilih pada metode ini menyimpankan HTTP tadi, maka file gambar akan terupload sesuai dengan URL-nya. Kemudian di sini jika respon server memiliki kode 200, di sini 200, maka gambar dapat terupload begitu, dan akan menghasilkan respon, maka gambar akan berhasil diupload begitu. Nah, jika kurang dari 200 maka akan gagal diupload begitu. Jadi nanti akan memberikan respon atau notifikasi gambarnya gagal diupload. Nah, di sini kita lihat pada final uri.pers ini. Nah, di sini merupakan HTTP yang sama dengan API server, yang terhubung dengan API server, Mindert, dan Flutter yang nanti akan kita jalankan. Nah, berikut merupakan hanya antarmuka saja atau desain dari antarmuka UI Flutter yang telah kita buat. Langsung saja mungkin kita
dapat jalankan aplikasinya. Saya izin share screen pada HP terlebih dahulu. Coba. Apakah sudah masuk teman-teman share screen dari HP? Baik, kita tunggu terlebih dahulu aplikasinya berjalan di handphone saya. Cukup lama. Oke, sudah mulai terhubung dengan HP. Nah, apakah sudah muncul aplikasinya di layar? Sudah. Nah, di sini karena belum ada image, maka terdapat no image selected, maka kita harus memilih terlebih dahulu. Kita tekan ini, kemudian kita akan pilih dari galeri kita. Nah, kemudian coba kita mengupload. Nah, ini merupakan foto dari sawah. Jika misal kita upload image, maka harusnya akurasinya atau prediksi yang muncul adalah nama dari sawah, begitu. Nah, sudah muncul, maka prediksi yang muncul adalah sawah. Di sini juga muncul, maka prediksinya sawah, begitu ya. Begitu. Ya, kita coba upload kembali dengan gambar lain dari galeri. Nah, kemudian kita upload. Di sini gambar dari saya atau Salma dengan sedikit miring tadi. Nah, kemudian kita upload. Seharusnya prediksinya, nah, prediksi yang muncul adalah Salma di sini, sama dengan yang ada di aplikasi. Maka sudah benar begitu. Kemudian kita upload lagi. Nah, ini data dari Lutfia, maka seharusnya prediksi yang muncul adalah Lutfia dengan kemiringan wajah seperti ini. Nah, sudah benar, maka prediksi yang muncul di sini adalah Lutfia. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Mbak Salwa, begitu.